kami demokan dan kami gunakan dalam pembinaan guru-guru konseling. Dari bapak-bapak yang sudah, ibu yang sudah kami lakukan praktek coaching bersama mereka, didapatkan sebuah keyakinan bahwa dengan coaching ini mungkin sangat bisa untuk mereka gunakan juga untuk mendampingi peserta-peserta didik. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini SMK 1 Payakumbuh Berbagi mengangkat tema coaching sebagai salah satu sosialisasi awal untuk memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana coaching. Di minggu ke depannya kami akan berikan praktek berbagi bagaimana penerapan coaching di beberapa orang teman yang sesama kepala sekolah dan juga barangkali guru-guru dari yang terhimpun dalam masyarakat coach Indonesia yang sama-sama belajar dengan kami di sana dan sudah mempraktekkan di dalam proses pelaksanaan tugas di sekolah. Minggu depan kita akan mendengarkan bagaimana Bapak Ibu itu pengalaman mereka menerapkan coaching di dalam pembelajaran. Dan hari ini juga master kami, Mas Muhammad Ustoro, kita akan coba demokan kepada Bapak Ibu semua nanti bagaimana terjadinya sebuah proses coaching. Dan insya Allah dengan pemahaman yang lebih terbuka ini, kita akan sama-sama terpacu dan sama-sama terpicu untuk meningkatkan kompetensi kita, bukan hanya sebagai layanan kepada peserta didik. Bapak Ibu, kami merasakan sekarang manfaat dari coaching yang paling utama adalah self coaching. Kami bisa meng-coaching dan menstabilkan persoalan-persoalan dengan melakukan self coaching. Bapak Ibu guru semua, dengan beban pekerjaan yang kita dapatkan setiap harinya, mungkin ada beban stres yang ada di situ. Dengan modal coaching nanti saya yakin Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk melakukan coaching secara pribadi karena takut nanti masalah disampaikan kepada teman tidak lagi menjadi sebuah rahasia, tapi ketika kita mampu menguasai teknik bagaimana coaching, kita bisa lakukan pada diri kita secara pribadi. Beban stres kita bisa terurai, kita hadir di depan anak-anak dengan lebih enjoy. Insya Allah dengan enjoynya Bapak Ibu di dalam kelas, layanan yang diberikan kepada peserta didik kita lebih baik. Insya Allah juga penghormatan sebagai guru dari anak-anak kita akan kita dapatkan. Kehormatan kita sebagai guru akan bisa dipulihkan dan kebanggaan kita tentang profesi guru juga akan semakin kuat. Insya Allah kita akan lebih baik pada hasil pada hari-hari yang depan. Barangkali itu sebagai pengantar Bapak Ibu dan terima kasih sekali lagi kepada Master Coach kami Pak Muhammad Utoro ya yang sudah berkesempatan hadir pada pagi. Semangat pagi nih Coach, masih semangat pagi di siang hari ini kita bersama-sama di setelah waktu yang sangat padat dari Coach kita. Terima kasih selagi-lagi kami beri kesempatan beri paparan kami tentang Coach lebih jelas lagi Coach dan kami berharap nanti banyak teman-teman yang akan mendalami ilmu coaching ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta didik. Barangkali itu saja Bu Mel. Ibu tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sepertinya Ibu siang hari ini kita diramekan oleh master-master coach ini Ibu, bukan Bapak Muhammad Utoro aja, bukan Ibu aja. Di sini ada Coach Henny, ada Coach Istoto, Coach Sugi. Selamat siang Bapak Ibu, selamat bergabung di seri berbagi SMK Negeri 1 Payakumbuh. Terima kasih. eh Ya, untuk Bapak Ibu peserta webinar kali ini kami sampaikan sedikit informasi supaya nanti nanti jangan apa untuk absensi nanti kami bagikan linknya pukul 15.00. Sekarang bisa saja link dibagikan, tapi linknya terkunci, jadi belum juga bisa diisi. Jadi sabar, link absen nanti langsung ke aktifnya di pukul 15.00. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Untuk berikutnya,
acara webinar kali ini kami serahkan kepada moderator kece kami, Bapak Arif Yulianto SPD. Kepada Bapak Arif kami persilakan. Terima kasih Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi Bapak Ibu hebat se-Nusantara. Salam hangat dari kami SMK Negeri 1 Payakumbuh. Semoga kita sehat-sehat dan lancar ibadah puasanya di Ramadan bagi yang menjalankan ya Bapak Ibu. Semangat pagi Bapak Ibu. Oke, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Payakumbuh, yaitunya Ibu Yunita Rosati MPD, dan yang teristimewa narasumber kita yaitunya Bapak Muhammad Utoro, Master Coach Indonesia. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Bapak yang sudah meluang untuk kita pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak. Selamat siang Pak. Salam kenal. Dari saya Arif Yulianto Pak, guru SMK Negeri 1 Payakumbuh Pak. Dan salam kenal juga untuk peserta webinar dan Master Coach yang lainnya. Yang tidak bisa Arif sebutkan namanya satu persatu mungkin. Bapak Ibu guru peserta webinar SMK Negeri 1 Payakumbuh berbagi seri yang ke-8. Kami banggakan. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami. Pada webinar sesi ke-8 kami mengangkat topik coaching untuk penguatan pembelajaran. Dalam hal ini kami hadirkan seorang trainer hebat, Master Coach, tentunya Masyarakat Coach Indonesia. Berikut kami bacakan CV beliau, Bapak Muhammad Utoro. Mohon izin membacakan CV-nya, Pak. Nama lengkap Muhammad Utoro. Beliau lahir di Magelang pada tanggal 14 April 1970 yang beralamat di Perumahan Gria Bakti Jaya Klaster Sena Blok O12 nomor 35 Gunung Putri Bogor. Kemudian jabatan beliau yaitu trainer dan coach, sedangkan jabatan organisasi yaitu Direktur Pengembangan Program Masyarakat Coach Indonesia atau MCI. Dan Bapak Muhammad Utoro berpendidikan terakhir pada jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM. Sama-sama kita ketahui Bapak Muhammad Utoro, beliau sudah menulis sebuah buku dan banyak melakukan pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti. Nah, diantaranya pelatihan-pelatihan itu yang pertama Associate Certified Meta Coach Training Bali and Kuala Lumpur pada tahun 2011 sampai 2011. Dan yang pelatihan yang kedua yang beliau ikuti yaitu Neurosemantic Trainer and Training tahun 2013. Yang ketiga Certificate 100 Horse Group Course Dr. Michael Hall Bali Maret 2013 sampai 2019. Dan yang keempat pelatihan yang beliau ikuti yaitu Mindset Assessment for Career and Recruitment April 2013. Yang kelima Indonesia Professional Certification Body BNSP atau BNSP ya Bapak Ibu tahun 2016. Dan yang terakhir Sertifikat Mediator from National Mediation Center Jakarta pada bulan Juni 2012. Dan Bapak Muhammad Utoro telah merilis buku yang berjudul Berpikir Terbalik. Bapak Muhammad Utoro memiliki 3 orang anak dengan moto hidup bertahan, belajar, memahami, memberi, dan melayani. Dan tujuan hidup beliau membangun sekolah sebagai Center of Excellence, memfasilitasi guru sebagai fasilitator Center of Excellence, dan yang terakhir istiqomah baik dan husnul khotimah. Baik, Bapak Ibu guru hebat semua, untuk menghemat waktu langsung saja
kita persilakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Utoro, untuk menyampaikan materi untuk kita semua. Kepada Bapak, kami persilakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Arief. Apakah suara saya terdengar, Pak Arief? Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan, kepada Ibu Yunita Rosanti, SMK Negeri 1 Payakumbuh yang telah mengkoordinir kita semua untuk beracara di siang hari ini ya Pak Arief. Kemudian dalam rangka Payakumbuh Payakumbuh berbagi ya. Iya, Payakumbuh berbagi seri yang ke-8, Pak. Yang ke-8. Iya, Alhamdulillah. Tadi saya juga sudah mendengar apa yang telah disampaikan selama 7 sesi sebelumnya ya. Kemudian ini adalah SMK Negeri 1 Payakumbuh berbagi ke-8 dan mengangkat coaching sebagai sebuah alat penguatan dalam belajar. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh guru mungkin ya di SMK Negeri 1 Payakumbuh dan juga Bapak dan Ibu guru dari seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menikmati presentasi dari saya dan yang saya cintai teman-teman dari MCI, Coach Estoto, Presiden Masyarakat Coach Indonesia, Coach Sugi, Coach dari MCI, Coach Henny, Coach profesional dari MCI, dan beberapa coach yang lain yang sebentar lagi akan datang, termasuk Coach Yunita, coach profesional dari MCI. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Wisnarti, Ketua Komunitas, semoga nanti bisa menikmati dan bersama-sama mengikuti apa yang kami sampaikan. Pada kesempatan sama-sama. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan coaching. Saya yakin di antara Bapak dan Ibu guru sekalian sudah pasti ada yang sudah mengenal coaching. Dan saya ingin mengecek ini. Silahkan yang sudah mengenal coaching, silahkan ketik angka 1 dan yang belum mengenal coaching, ketik angka 0 di kolom chat. Silahkan yang sudah mengenal coaching, ketik angka 1. Yang belum mengenal coaching, silahkan ketik angka 0. Oh, ternyata sudah banyak yang sudah tahu coaching ini Bu Yunita. Kak Arief sudah banyak yang tahu tentang coaching, alhamdulillah. Oh, baru ada 1 yang 0. Oh, ada 2. Oke, berarti udah pada banyak, Pak. Oke, alhamdulillah. Dan izinkan saya nanti menguatkan tentang pengenalan tentang coaching, semoga nanti bermanfaat bagi yang sudah mengenal maupun yang belum mengenal coaching. Izinkan saya Bapak dan Ibu guru sekalian untuk mempresentasikan slide PowerPoint, semoga berkenan. Apakah sudah kelihatan? Belum lagi, Pak. Belum. Proses, Pak. Proses, Pak. Silakan sambil menunggu, sambil berpikir. Ya, sudah Bapak. Sudah. Oke, alhamdulillah. Jadi materi yang ingin saya sampaikan berjudul pengenalan coaching. Guru menjadi profesional coach, mengapa tidak? Jadi saya ingin memulai dengan slide yang sederhana aja. Tujuan. Bapak dan Ibu guru sekalian, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru sekalian untuk memusatkan fokus sebentar untuk mengingat apa tujuan yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita. Mungkin bisa tuliskan tujuan ingin capai. Boleh juga di-share di kolom chat kalau berkenan. Apa tujuan saya di dalam kehidupan ini? Saya menduga Bapak dan Ibu guru sekalian kesulitan mungkin ya menuliskan tujuan. Dan ini ada alat bantu yang bisa dipakai untuk membantu kita menjadi lebih mudah. Kita membagi kehidupan kita menjadi 8. Karir, keuangan, hubungan, kesehatan, istirahat, spiritual, intelektual, dan kesenangan. Dan pertanyaannya adalah apa tujuan Anda di dalam setiap bidang kehidupan atau salah satu bidang kehidupan Anda? Mungkin bidang karir, bidang keuangan, bidang hubungan, bidang kesehatan, bidang istirahat, bidang spiritual, intelektual, atau kesenangan. Silakan mungkin bisa dipersempit lagi tujuannya. Apa tujuan saya di bidang spiritual? Apa tujuan saya di bidang intelektual dan sebagainya? Silakan mungkin bisa dituliskan.
Boleh juga yang mau share di kolom chat, guru yang dicintai untuk karir, Oke. Terima kasih Bu Yunita. Bermanfaat bagi banyak orang. Wow, oke. Wow, tujuannya besar-besar ya. Oke, dan itu semua adalah tujuan kita. Dan kemudian menjadi ibu dan guru yang apa tadi? Oke, tujuannya bagus-bagus, tujuannya besar-besar, tujuannya hebat-hebat, dan saya berdoa dari sini semoga semua tujuan, semua yang dituju oleh Bapak dan Ibu guru sekalian cepat tercapai dengan lancar, mudah, dan cepat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian setelah tujuan, tadi kita punya tujuan, yang lainnya silahkan juga boleh menuliskan tujuannya. Kalau tujuan sudah tercapai atau sudah tertuliskan, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menuliskan langkah. Apa saja langkah yang diperlukan untuk proses menuju ke tujuan? Apa saja langkah yang diperlukan untuk proses menuju ke tujuan tersebut? Tujuan tersebut, wah Pak Khairul Anwar, oke. Menjadi guru yang profesional, wow, oke. Menjadi guru yang profesional, terus belajar dan update ilmu. Wow, oke. Dan pertanyaan kedua adalah langkah. Apa saja langkah yang Bapak Ibu pertimbangkan baik yang perlu dilakukan untuk menuju ke tujuan yang hebat tadi? Apa langkah yang Bapak Ibu perlukan memanusiakan manusia? Oke. Yang diperlukan untuk menuju ke tujuan tadi. Apa langkah yang diperlukan? Apa saja langkah yang diperlukan? Biasanya ada 3 ya. Biasanya ada 3 hal yang diperlukan. Bisa juga lebih dari 3 juga boleh, kurang dari 3 juga boleh. Mengenal diri sendiri dan lingkungan langkahnya. Oke. Belajar dan terus-menerus memantapkan, yaitu percaya diri. Wow, oke. Dan Bapak dan Bu guru sekalian ternyata tidak hanya memiliki tujuan, tetapi juga sudah memiliki langkah. Kemudian ibaratnya mobil kalau tidak ada bensinnya atau solarnya nggak bisa jalan gitu ya. Maka kita perlu sumber daya. Kita perlu sesuatu yang membuat langkah tersebut berjalan. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah setelah langkah kita memerlukan apa sumber daya. Sumber daya. Apa sumber daya yang diperlukan? Apa saja sumber daya yang diperlukan untuk menuju ke tujuan. Tadi kita sudah punya tujuan yang mau kita tuju, sudah kita definisikan dengan bagus, dengan rapi. Kemudian kita telah memiliki langkah untuk menuju ke sananya. Kemudian apa sumber dayanya? Apa hal-hal yang mendukung atau membuat kita menjadi mudah dalam melangkah? Apa yang membuat langkah kita menjadi lebih lancar? Itu disebut dengan sumber daya. Mungkin laptop, mungkin network, mungkin komunitas, sumber daya atau kemampuan saya, kemampuan pribadi saya di dalam berpresentasi, di dalam melakukan coaching dan sebagainya adalah sumber daya. Silakan bisa dituliskan sumber dayanya apa saja Bapak dan Ibu sekalian. Silakan sumber dayanya apa saja. Oke, sambil menunggu sumber daya dituliskan, kita sudah mengidentifikasi 3 hal penting dari coaching. Tujuan, langkah, dan sumber daya atau di MCI disingkat dengan TULADA. TULADA atau bahasa TULADA ini artinya teladan ya sebenarnya. Tetapi ini TULADA adalah singkatan dari tujuan, langkah, dan sumber daya yang merupakan 3 elemen utama dari coaching. Tujuan, langkah, dan sumber daya. Jadi kalau coaching tidak ada tujuannya, tidak ada langkahnya, atau tidak ada sumber dayanya, tidak lengkap. Oh, sumber dayanya manusia, keluarga, diri sendiri, dan fasilitas. Oke, terima kasih. Sumber daya yang diperlukan adalah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran. Wow. Oke, Bapak dan Ibu guru sekalian sudah mampu mengidentifikasi tujuan, langkah, dan sumber daya. Dan 3 langkah, tujuan, langkah, dan sumber daya ini adalah 3 elemen dari coaching. Bapak dan Ibu guru sekalian, manfaat dari merancang masa depan atau merancang tujuan, langkah, dan sumber daya ini
ada banyak ya. Jadi yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas dan mudah dilihat. Saya ingin bertanya kepada salah satu yang tadi menjawab, Ibu Neni Novita, apakah boleh Ya, Ibu Bu Neni Neni. Novita? Ibu Neni Novita, apakah boleh berbagi? Ibu Neni Novita atau Ibu Mutia Hanum boleh ya berbagi? Bu Mutia Hanum, apakah yang Ibu rasakan setelah tadi mendefinisikan tujuan, langkah, dan sumber daya, Bu Mutia Hanum? Artinya kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, Coach, sebelum kita Oke. menentukan apa yang akan kita lakukan gitu. Mengenal potensi diri dulu, Coach. Oke. Oke, terima kasih Bu Mutia Hanum. Artinya kita perlu mengenal potensi diri kita sendiri dulu sebelum kita mengenal ke yang lain ya. Oke, ini adalah mengenal potensi diri, memiliki tujuan yang jelas dan mudah dilihat, tujuan kita sendiri. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mutia Hanum, kemudian lebih optimis, kemudian lebih semangat, lebih percaya diri, lebih sabar, lebih fun, biasa merencanakan, lebih bonus sukses kecil, berkelimpahan sumber daya. Mengidentifikasi sumber daya, ditanya sumber daya yang Anda miliki apa, kita bisa langsung menjawab sumber dayanya apa aja. Tapi kalau kita tidak pernah menjawab pertanyaan apa sumber dayanya, mungkin waduh kita merasa kekurangan sumber daya. Oke, baik Bapak dan Ibu guru sekalian, saya akan melanjutkan presentasi saya. Oke, apakah coaching? Coaching adalah tulada, tujuan, langkah, dan sumber daya. Coaching adalah memiliki atau memperjelas tujuan, kemudian menujunya dengan langkah, dan melengkapi langkah dengan sumber daya. Jadi coaching adalah proses memfasilitasi klien atau coachee untuk menuju ke tujuan dengan memperjelasnya, kemudian mengelola langkah menuju ke tujuan, dan mengelola sumber daya supaya langkahnya bisa berjalan menuju ke tujuan. Oke, saya ingin menyampaikan sedikit sejarah tentang coaching. Jadi mula-mula coaching di Indonesia ini kebetulan saya mengikuti 2/3-nya mungkin ya. Jadi pada tahun 70-an mula-mula dipakai di olahraga coaching ini. Jadi kita bagi yang mungkin sempat terlibat di proses itu pasti mengenal yang namanya Timothy Galway. Beliau mengarang buku The Inner Game of Tennis, The Classic Guide to the Mental Side of Peak Performance. Dan buku itu kemudian akhirnya berkembang tidak hanya untuk bagaimana kita bisa menguasai olahraga tenis, tetapi ternyata bisa dipakai di kalangan eksekutif, di kalangan bisnis. Kemudian di sana akhirnya lahir Tony Robbins atau Anthony Robbins yang mengedepankan atau mengusung konsep Go Beyond Simple Strategies and Mentoring Techniques. Dan sekarang mulai tahun 2020-an, sekarang mulai masuk di dunia pendidikan. Jadi berbagai platform, metodologi, dan teknik. Nah, yang menarik adalah kalau di dunia olahraga mereka ingin menang. Kalau di dunia bisnis, kalau di dunia pendidikan ingin apa ya? Ada yang ingin menjawab ingin apa? Kalau di dunia bisnis, di dunia olahraga ingin menang. Kalau di dunia bisnis ingin untung. Kalau di dunia pendidikan ingin apa? Adakah yang ingin menjawab? Ingin apakah? Ingin merdeka. Ingin pintar. Ingin pintar ya. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya dalam menjawab, mencerdaskan peserta didik. Yes. Betul sekali. Jadi Bu Yunita mengingatkan kepada kita bahwa tujuan dari kurikulum Merdeka ini adalah anak didik kita ya. Jadi kembali ke anak didik kita. Oke. Saya ingin melanjutkan prestasi kita. Kemudian apakah coaching? Jadi coaching ini adalah perubahan. Coaching adalah perubahan situasi sekarang ke situasi yang diinginkan. Definisi yang pertama adalah coaching adalah perubahan positif melalui proses memfasilitasi. Proses membimbing atau proses proses mengarahkan coaching dengan melalui sebuah proses
mendukung dan mendengar, atau mendukung, mendengar, dan bertanya. Kemudian definisi yang kedua adalah proses memfasilitasi seseorang untuk memperjelas tujuan, langkah, dan sumber daya. Oke. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada pertanyaan tentang coaching? Silakan Kak Arif, barangkali ada yang ingin bertanya tentang coaching. Ya Pak, silakan Bapak Ibu guru hebat yang mau bertanya silakan. Kita buka langsung sesi tanya jawab sama Bapak Muhammad Kocoro. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya jawab. Silakan diketik aja di kolom Oke. komentar. Sepertinya belum ada nih, masih pemanasan kayaknya Kak Arif. Masih pemanasan kayaknya baru Pak. Masih pemanasan ya. Oke, saya lanjutkan dulu aja. Oke. Ya, baik. Saya ingin lanjutkan dengan topik mengapa guru. Jadi mengapa sasaran masyarakat coach Indonesia, atau nanti setelah ini saya akan presentasi tentang masyarakat coach Indonesia. Jadi mengapa guru? Jadi guru ini sangat akrab dengan proses memfasilitasi. Seperti yang kita ketahui, guru ini mengajarkan membaca, berhitung. Para guru sangat akrab dengan proses memfasilitasi. Kemudian guru kompeten tentang pengembangan. Pasti guru ini sangat fokus pada pengembangan. Kemudian guru adalah sosok yang diandalkan. Kemudian guru diakui masyarakat sebagai tokoh penggerak. Guru memiliki perhatian besar kepada manusia. Guru memonitor pengembangan. Guru jumlahnya banyak di Indonesia. Ada yang berapa jumlahnya? 3,4 juta lebih ya guru di Indonesia. Kemudian banyak hal hebat dilakukan. Fasilitasi murid sama dengan memfasilitasi klien. Oke. Jadi itu adalah alasan kami kenapa kita mengembangkan sebuah program yang namanya Guru Coach Indonesia Emas, di mana kami mentraining para guru untuk menjadi coach. Jadi Bapak dan Ibu guru yang tertarik nanti bisa menghubungi Coach Yunita Rosanti untuk bisa bergabung untuk belajar menjadi Guru Coach Indonesia Emas. Oke, saya akan melanjutkan presentasi saya berikutnya. Oke, dan guru berpeluang besar menjadi profesional coach. Kemudian apakah beda coaching dengan yang lainnya? Mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah pernah mendengar ini. Jadi ada kita bandingkan dengan consulting, counseling, mentoring, training. Apakah consulting atau orangnya disebut dengan consultant adalah proses memberikan nasihat berdasarkan nasihat dari seorang konsultan yang memiliki keahlian itu menjadi sentral dari proses consulting. Kemudian mentoring adalah proses memberikan nasihat, arahan, dan sharing berdasarkan pengalaman profesional. Kalau Bapak dan Ibu guru sekalian punya pengalaman profesional kemudian di-sharing, maka disebut dengan mentoring. Dan counseling adalah proses mendiagnosa dan menyelesaikan masalah. Kemudian training seperti yang kita lakukan pada siang hari ini adalah proses mengajarkan skill baru. Ini adalah proses penemuan kesadaran diri, pemberdayaan diri, tanggung jawab diri, aktualisasi diri, melewati penemuan tujuan, langkah, dan sumber daya. Jadi pada saat kita melakukan coaching atau terlibat di dalam coaching session, maka terjadi proses penemuan kesadaran diri. Oh, saya adalah orang yang punya tujuan. Dan saya melangkah, saya berdaya. Kemudian tanggung jawab diri atau mampu merespon tantangan-tantangan yang dapat melangkah menuju ke tujuan. Saya menggunakan sumber daya saya untuk beraktualisasi. Nah, kita ingin membedakan apa sih bedanya coaching dengan yang bukan coaching. Ini supaya Bapak dan Ibu pada tahu ya. Jadi coaching adalah memfasilitasi dengan bertanya, membantu orang yang di-coach dengan bertanya. Dan seorang coach akan melakukan tes, cek, klarifikasi, eksplorasi. Testing itu adalah menanyakan. Testing adalah proses bertanya tentang orang yang sedang di-coach.
Jadi kayak mengetes, gitu. Mengetes tapi tidak mengetes, tujuannya adalah untuk mengetahui. Apakah Anda sudah mengetahui apa saja yang tadi Anda sampaikan? Dan kalau checking adalah menanyakan kepada orang yang kita coach tentang apakah pemahaman yang saya miliki benar. Tadi saya mendengar mengatakan A, B, C, D, apakah benar yang saya dengar? Ini adalah bertanya tentang definisi sesuatu yang dikatakan oleh klien atau coach. Dan eksplorasi adalah menanyakan lanjut tentang apa yang ingin diklarifikasi. Sepertinya ada bocor ya. Ada yang perlu di-mute mungkin, Kak Arif? Ada suara. Ya, Pak. Mohon total. Oke, makasih Kak Arif. Baik, iya Pak, sama-sama Pak. Tadi kita sampai di bedanya coaching dengan yang bukan coaching. Kemudian coaching ini membedakan personality dan perilaku. Jadi antara orang dengan perilakunya dianggap berbeda. Kemudian memberdayakan, coaching adalah memberdayakan, membuat berdaya, kemudian memperkuat tanggung jawab, bertanya berdasarkan yang didengar, kemudian menggunakan kosakata, solusi dari klien. Ini penting nih, solusi dari klien. Kemudian framing percakapan. Jadi coach mengatur proses coaching dengan percakapan-percakapan. Kemudian questioning atau bertanya. Ini adalah perbedaan coaching dengan yang bukan coaching. Kemudian saya ingin menggambarkan sebuah proses coaching, bagaimana proses atau sebuah prosesi coaching berlangsung. Ini biasanya proses coaching itu terjadi ketika terjadi pertemuan antara coach dengan klien. Di sana biasanya coach dan klien akan berkenalan kalau belum kenal, kemudian akan menjelaskan tentang sesi coaching, kemudian mereka akan menyepakati tentang outcomes, apa tujuan apa yang ingin dicapai di sesi coaching ini. Dan biasanya di sesi coaching itu kita menjadikan tujuannya SMART atau specific, measurable, achievable, relevant, dan timely, karena waktu kita terbatas, hanya 45 menit sampai 9 menit, sehingga kita perlu mempersempit area pembicaraan. Kemudian setelah itu coach akan melakukan proses mendukung supaya apa? Supaya klien merasa aman, klien merasa nyaman, klien merasa diperhatikan, klien merasa dihargai dengan cara matching dan mirroring. Matching itu artinya menyamakan pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan coach terhadap pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan klien. Kemudian berikutnya coach akan mendengarkan pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, gesture, raut wajah, keyakinan, pemahaman, nilai-nilai, dan sebagainya dengan cara aktif dan tersambung. Kemudian coach juga akan bertanya, apa saja yang ditanyakan oleh coach adalah keinginan dari klien, kemudian motivasi, potensi, rencana, sumber daya, keputusan, hambatan, indikator, dan sebagainya. Dengan cara test, check, clarify, explore. Jadi yang ditanyakan oleh coach adalah testing, checking, clarify, explore. Oke, kita akan self coaching ya. Tadi Coach Yunita sudah menjelaskan tentang self coaching. Jadi saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru sekalian untuk melakukan self coaching. Apakah siap? Apakah siap untuk melakukan self coaching? Siap. Siap ya. Oke. Jadi masing-masing kita nanti akan menjawab 3 pertanyaan yang nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Jian Agustina dari Bekasi. Wow, terima kasih Kak Eni Yuliati dari Sidamulya. Oh, ternyata ini yang hadir dari seluruh Indonesia ya Kak Yunita ya? Iya. Di PMM semuanya bisa masuk. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, Pak John R. Terima kasih sudah siap. Dan berikutnya kita akan melakukan self-coaching.
Siapkan kertas atau alat yang bisa dipakai untuk menulis, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, yang pertama adalah apa tujuan yang ingin dicapai 5 tahun ke depan? Apa tujuan yang ingin dicapai 5 tahun ke depan? Silakan tuliskan tujuan-tujuan yang utama dulu. Silakan tuliskan tujuan-tujuan yang penting dulu. Baru tujuan-tujuan yang tidak lebih penting. Kemudian sekarang fokuskan kepada tujuan yang paling penting yang tertulis pertama. Kita akan fokus pada yang pertama saja. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai yang pertama itu? Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai yang pertama? Langkah-langkahnya mungkin lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, silakan bisa dituliskan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa sumber daya yang diperlukan? Apa sumber daya yang diperlukan untuk melangkah? Mungkin uang, mungkin alat-alat tulis, mungkin kompetensi atau semangat yang ada di dalam diri kita. Silahkan, apa sumber daya yang diperlukan? Oke, bagi yang ingin sharing di kolom chat boleh, atau ingin sharing langsung chat, mungkin 1-2 orang boleh sharing langsung via lisan, boleh. Kalau ada yang mau sharing. Adakah yang mau sharing? Diacungkan tangan bagi yang mau share. Yang mau sharing silakan raise hand. Yang mau sharing silakan raise hand. Dan Bapak Ibu. Dan yang sharing nanti akan mendapatkan doa dari seluruh yang hadir di Zoom ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semoga keinginannya terkabul ya Coach. Amin, amin, amin. Apakah ya ada yang ingin sharing atau mungkin ingin sharing di kolom chat? Kolom chat belum ada kayaknya, Coach. Belum ada? Oke. Oke, mungkin lebih pada ingin menyimpan di dalam dadanya sendiri-sendiri ya. Oke, dan tetap kita doakan semoga apapun yang tadi ingin dicapai menjadi terlaksana. Amin. Amin. Oke, dan berikutnya kita akan menuju ke slide berikutnya adalah oke, ini adalah pertanyaan aja. Apa yang tadi barusan kita jelaskan tentang apa itu coaching, pengenalan tentang coaching, apa yang dipelajari dari latihan ini Bapak dan Ibu sekalian? Apa yang Bapak dan Ibu sekalian dari sesi pertama ini? Jadi pengenalan coaching. Apa yang Bapak dan Ibu pelajari? Silakan bisa dituliskan di kolom chat. Apa yang dipelajari? Ya Pak, ada yang mengirim di kolom chat nih Pak. Oh iya, oke. Usaha tambahan tambahan penghasilan. Langkah-langkahnya banyak belajar, sumber dayanya semangat dan keuangan, mengeluarkan ide, mengungkapkan perasaan. Oke, yang mengeluarkan ide, mengungkapkan perasaan. Oke, bagaimana menjadi yang percaya diri. Oke. Oke, terima kasih.
Ini apa namanya tadi ya yang sebelumnya telah kita barusan tadi selesai kita lakukan. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa yang dipelajari? Kak Jihan menjawab bagaimana menjadi yang percaya. Yang dipelajari pada sesi awal ini adalah metode menggali potensi diri. Ya, betul sekali. Metode menggali potensi diri melalui self-coaching atau coaching. Kalau ada pasangannya, di mana nanti saya akan mendemonstrasikan bersama dengan Coach Yunita ya. Kemudian yang saya pelajari mengeluarkan ide dan mengungkapkan perasaan, mampu menggali keinginan dan pemahaman saya, dan mampu menganalisis sumber daya yang ada di sekitar yang selama ini luput dari perhatian. Wow. Kemudian interaksi sesama rekan kerja. Wow, oke. Baik. Kemudian apa yang dipelajari sudah, kemudian bagaimana peluang keberhasilan seseorang yang mengikuti coaching? Bagaimana peluang keberhasilan seseorang yang mengikuti coaching? Mungkin bisa dijawab, Bapak dan Ibu guru sekalian. Bagaimana apakah peluangnya besar atau peluangnya kecil untuk berhasil ketika mengikuti coaching? Apakah peluangnya besar atau peluangnya kecil untuk berhasil kalau dalam rangka proses menuju ke tujuan? Oh, berpeluang besar untuk berhasil, kemudian peluang besar disayangin dan dicintai. Oke. Wow. Oke, dan berikutnya adalah Ada di sana seiring bagaimana dengan usaha. menyadari. Oke. Itu Coach. Ya. Ada yang Oke. menulis seiring dengan usaha, Coach. Ya, seiring dengan usaha, betul. Oke. Oke, berpeluang besar untuk berhasil hadir. Oke. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menyadari bahwa tujuan yang ingin kita tuju itu penting? Bagaimana menyadari bahwa tujuan yang ingin kita tuju itu penting? Apakah ada yang ingin share? Bagaimana cara menyadari bahwa tujuan yang ingin kita tuju penting? Tergantung dari keinginannya untuk mendapatkan solusi untuk mencapai tujuan. Oke, betul. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengenal dengan tajam langkah menuju tujuan penting. Jadi coaching itu sendirilah yang jawabannya ya. Bagaimana mengenal dengan tajam langkah menuju tujuan, bahwa tujuan yang kita tuju itu adalah penting. Bagaimana mengenali sumber daya penting. Itu adalah proses yang nanti akan ditanyakan oleh coach di sesi coaching. Kemudian kita akan membicarakan sekarang tentang area coaching ya. Di dalam proses atau siklus kehidupan kita, bisa terjadi di masa awal-awal dari kehidupan manusia, yaitu coaching untuk anak. Saya juga beberapa kali mendapatkan klien anak. Kemudian coaching untuk remaja. Ini untuk SMK ya. SMK ini banyak pesertanya yang remaja. Kemudian coaching untuk calon mempelai. Kemudian coaching untuk keluarga, leadership, managerial, business, executive coaching. Kemudian coaching untuk orang tua, entrepreneur, leader, petani, nelayan, PNS, pegawai BUMN, pegawai swasta, karir, finansial, kreativitas, karakter. Ini adalah area-area di mana kita bisa melakukan coaching. Jadi coaching ini tergantung tujuannya apa. Tujuannya anak-anak biasanya apa tujuan anak-anak. Kemudian remaja tujuannya apa, calon mempelai tujuannya apa, dan langkah dan sumber dayanya apa. Oke, di bagian yang pertama ini saya ingin membawa setiap orang perlu perubahan, setiap orang perlu coach. Dan saya stop share dulu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan bisa di-share di kolom chat. Ya, Coach. Tadi mungkin ada yang bertanya sedikit, Coach, Oke. tentang yang namanya, aduh, sebentar, Coach. Apakah di Definisi chat? itu tadi di chat dia ada bertanya tentang definisi coaching dia, Coach, bertanya, Coach. Oh, oke. Definisi coaching. Iya. Oke. Definisi coaching adalah memfasilitasi coach atau klien menuju ke tujuan, memperjelasnya, mengelola langkah dan sumber daya. Sumber daya. Ya. Bagi yang bertanya tentang definisi coaching, itu jawabannya. Apakah ada lagi yang bertanya di kolom chat? Ada nih, Coach, sama bagaimana mewujudkan tujuan dalam keterbatasan sumber daya. Oke, ya. Bagaimana mewujudkan tujuan di dalam keterbatasan sumber daya. Jadi pada saat kita menuju ke sebuah tujuan dengan terbatas sumber daya, ini biasanya adalah proses yang bagus ya bagi kita. Dan kebanyakan orang-orang yang sukses itu sumber dayanya terbatas. Sumber daya manusianya, sumber daya uangnya, sumber daya ilmunya terbatas. Tetapi mereka punya semangat atau punya keteguhan yang tinggi atau punya resilience yang tinggi untuk mencapainya. Dan biasanya itu dibahas di sesi coaching. Seorang coach akan mengumpulkan atau memunculkan sumber daya apa yang dimiliki oleh klien atau coachee, kemudian dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan klien terhadap sumber daya yang lain. Contoh misalnya, kalau misalnya saya mau ke sekolah, saya tidak punya motor, maka seorang coach akan memunculkan sumber daya baru, sumber daya saya yang selain motor, misalnya semangat gitu ya, sehingga saya akan tetap ke sekolah dengan berjalan kaki, meskipun mungkin tempatnya jauh dan mungkin sambil berlari mungkin ya, berlari sambil dan saya akhirnya bisa melewati proses itu dengan baik. Jadi bagaimana mewujudkan tujuan dalam keterbatasan sumber daya adalah kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi kalau ini diselesaikan melalui coaching, seorang coach akan tajam mendapatkan sumber daya yang ada, yang tidak terbatas. Karena ketika kita terbatas sumber daya, sebenarnya ada sesuatu yang tidak terbatas yang kita miliki. Dan itu bisa dieksplor untuk dimanfaatkan bersama-sama di dalam sesi coaching. Kemudian, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah tujuan coaching? Tujuan coaching adalah mencapai tujuan. Jadi mencapai tujuan dari klien. Kemudian input, proses, output ya. Apakah proses coaching datang dari coachee atau dari coach? Apakah proses coaching datang? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Coaching datang dari coachee atau klien. Jadi yang mengajukan diri untuk di-coach adalah coachee atau klien. Tetapi kalau di sekolah misalnya atau di organisasi itu ada, misalnya kalau di sekolah mungkin ada kepala sekolah atau guru wali kelas gitu ya yang mampu mengatur, udah kamu sama coach ini, sama bu ini, sama pak ini, itu bisa dilakukan juga. Atau sama kalau di perusahaan, misalnya ada HRD yang mengatur karyawan coaching dengan seorang coach. Kemudian, oke, Mbak Mutia Hanum, coach saya setuju setiap orang perlu coach. Ya, pertanyaan saya apa semua orang bisa menjadi coach? Apakah semua orang bisa menjadi coach? Ini pertanyaan yang sering muncul ya. Dan saya menjawabnya dengan dua. Yang pertama adalah orang yang punya kepedulian pada pengembangan orang lain. Jadi kalau orang punya kepedulian terhadap perkembangan orang lain, maka dia sudah mengumpulkan 50% persyaratan menjadi coach. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka belajar.
Karena coach ini akan bertemu dengan orang baru yang dia perlu belajar, orang baru perlu belajar, sehingga ada dua syarat untuk menjadi seorang coach. Yang pertama adalah orang yang peduli, jadi peduli pada atau perkembangan orang lain. Kemudian yang kedua, orang yang peduli pada perkembangan diri sendiri. Demikian Mbak Mutia Hanum, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah coaching berbeda dengan pelatihan? Iya, jawabnya iya. Kalau pelatihan adalah menumbuhkan skill baru, kemudian kalau coaching ini adalah kesadaran baru, keberdayaan baru, kemampuan baru, dan sebagainya. Kemudian dari Ada Ibu satu Siti lagi nih. ya, Satu lagi nih, Coach, dari Ibu Siti Ulfa. Pertanyaannya, Coach. oke. Kalau coach tidak sadar dengan masalah yang dihadapinya, sedangkan permasalahannya berimbas pada orang lain, bagaimana solusinya, Coach? Bagaimana memunculkan kesadarannya? Oke, baik. Jadi coach akan membantu membantu klien untuk tumbuh kesadarannya. Jadi di dalam sesi coaching itu ada yang disebut dengan kerangka kesadaran. Setiap orang punya kerangka kesadaran, seseorang sadar akan sesuatu. Dan coach belajar banyak tentang kerangka kesadaran itu sehingga dia bisa men-trigger hal-hal yang tentang sesuatu gitu ya. Kalau misalnya Coach Yunita itu berada di belakang saya gitu ya. Saya pikir di belakang saya nggak ada orang, padahal ada Coach Yunita. Kemudian saya sebagai coach misalnya akan mengajak orang yang atau mungkin kalau Mas Arief sebagai coach akan bertanya kepada saya, Coach Utoro, apakah Coach Utoro melihat kanan kiri depan belakang misalnya seperti itu untuk memastikan saya tahu bahwa di belakang saya ada Coach Yunita. Jadi ada cara yang bisa dilakukan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, ada 11 cara yang bisa dilakukan untuk membuat seseorang sadar. Demikian Ibu siapa tadi? Ibu Siti. Ya, Bu Siti. Kemudian ada coaching yang baik bagaimana? Coaching yang baik yang bagaimana adalah coaching yang coachnya memfasilitasi klien menuju ke tujuan dan mencapainya melalui langkah dan sumber daya yang didiskusikan di sesi coaching. Kemudian apakah beda coaching dengan mentoring? Ya, mentoring adalah proses berbagi atau mengarahkan berdasarkan pengalaman yang telah dia miliki. Kalau coaching tidak ada berbagi, tetapi sebuah proses kolaboratif antara coaching dengan klien yang saling bertanya satu dengan yang lain. Cara menilai keberhasilan coaching, Coach. Cara menilai keberhasilan coaching, oke, dari Pak Setu Ali ya. Oke, cara menilai keberhasilan coaching adalah dengan berapa persen tujuan tercapai. Jadi misalnya begini, saya punya target untuk menjual misalnya 100 item produk misalnya. Kemudian saya berhasil menjual 90. Maka keberhasilan dari coaching biasanya disebut 90%. Atau langkahnya, misalnya untuk menuju ke bisa menjual sampai 100 produk tadi, saya perlu melakukan 10 langkah. Kemudian dari 10 langkah itu saya melakukan 9 langkah. Atau berhasil melakukan 9 langkah berarti 90%. Jadi bisa lewat proses, bisa lewat hasilnya. Pak Setu Ali, apakah terjawab pertanyaannya? Bapak Setu Ali. Pak Setu Ali, gimana terjawab. Pak? Apakah terjawab pertanyaannya? Cara menilai keberhasilan coaching? Oke, semoga terjawab ya Pak. Semoga terjawab. Oke, amin. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, apakah demonstrasi coaching akan kita lakukan sekarang, Coach Yunita? Oh, boleh, Coach. Oke. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, saya akan sebentar lagi mendemonstrasikan sesi coaching bersama dengan Coach Yunita.
Dan izin Hmm. saya Tunggu akan, sebentar, Pak. oh ya, Eh, oke. Ada pertanyaan, Pak. Satu lagi, Pak. Mungkin Oh ya, kita silakan. apa keuntungan dan kelebihan sebagai coaching, Pak? Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita Oke, mungkin, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. baik, terima kasih. Jadi keuntungan dan kelebihan sebagai coach ya, atau coachingnya ya yang ditanyakan Pak Hasan Jama ini. Keuntungan dan kelebihan proses coachingnya Ya, atau keuntungan dan kelebihan sebagai coach. Pak Hasan Jama ini apakah bisa ya. menjadi Pak Hasan. apakah Boleh, keuntungan dan Pak Hasan? Pak Hasan, apakah keuntungan dan kelebihan coachingnya, proses coachingnya, atau keuntungan dan kelebihan sebagai coach? Atau Ya, ketiga-tiganya mungkin, Coach. ketiga-tiganya, Ya, Pak. Ketiga-tiganya. kedua-duanya, kedua-duanya. Ya, ya. Kedua-duanya sebagai Oke, coach dan sebagai dan coaching Sebagai ya. coach. Coach, Ya, coaching Oke, dan baik. proses coachingnya. Oh, coach, coaching dan proses coachingnya. ya, Pak. Keuntungan bagi coach akan mendapatkan solusi yang spesifik dan spesifik yang sesuai dengan latar belakang dari orang yang memiliki persoalan itu. Atau misalnya saya coaching dengan Bu Yunita, maka solusinya akan spesifik dengan Bu Yunita. Jadi coach akan mendapatkan keuntungan solusi yang spesifik. Kemudian prosesnya juga spesifik karena prosesnya bersama dengan Bu Yunita. Kemudian bagi coachnya akan lebih mudah untuk memfasilitasi Bu Yunita untuk menuju ke tujuannya. Jadi yang difasilitasi spesifik untuk tujuan yang spesifik. Kemudian kalau proses coaching ini adalah proses yang kolaboratif antara coach dengan klien, sehingga prosesnya lebih mudah diterima ya untuk kalangan kita, mungkin teman-teman dari Payakumbuh misalnya itu lebih mudah menerima ini dibanding dengan training yang mungkin lebih dalam tanda kutip kayak memaksakan solusi gitu ya, termasuk consulting, mentoring yang juga memaksakan solusi, konseling yang biasanya solusinya diberikan oleh konselornya. Bisa saya jawab Pak Hasan Jamaini? Siap, Pak. Baik. Oke, ke Apakah Bapak. masih sudah habis ya? Kayaknya udah dulu, Pak. Kita tutup dulu pertanyaannya untuk Kita tutup Bapak dulu Ibu. pertanyaannya, kemudian kita akan sambil nunggu barangkali ada yang tanya lagi, kita akan mendemonstrasikan sebuah sesi coaching antara coach dengan klien, saya sebagai coach dan Bu Yunita sebagai klien. Apakah Bu Yunita sudah siap untuk mendemonstrasikan sesi coaching pada siang hari ini, Bu Yunita? Oke, siap coach. Oke. Baik Bu Yunita, kita akan melakukan sesi coaching. Dan di sesi coaching ini saya sebagai coach, Bu Yunita sebagai klien, saya nanti akan mendukung, mendengar, dan bertanya. Apakah Bu Yunita siap? Siap coach. Seperti yang tadi kita jelaskan di awal bahwa coaching adalah proses untuk memperjelas tujuan, kemudian menemukan langkah untuk mencapainya, dan menemukan sumber daya untuk mendukung langkah menuju ke tujuan. Apakah Bu Yunita sudah siap? Nah, insya Allah siap coach. Oke, baik Bu Yunita, kalau sudah siap, kita akan mulai dengan pertanyaan yang penting yang pertama. Apa tujuan yang Bu Yunita ingin dapatkan di akhir dari sesi coaching ini? Di sesi coaching ini saya ingin mendapatkan langkah-langkah yang bisa saya pilih untuk mengoptimalkan supaya tujuan yang saya rencanakan itu bisa terwujud, coach. Jadi apa sih langkah-langkah yang harus saya rumuskan untuk mencapai tujuan yang saya sudah rumuskan? Oke, jadi Bu Yunita ingin merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menuju ke tujuan yang telah ditetapkan ya. Boleh tahu tujuannya apa? Saya sekarang umur 52, coach, dan sudah 52. menjadi guru. Oke. Sudah menjadi guru selama 28 tahun.
saya ingin 28 tahun. memiliki buku Oke. tetralogi sebenarnya keinginannya coach tentang bagaimana karir saya sebagai guru sampai nanti finishing pensiun gitu kan. Jadi Oke. ada catatan tentang perjalanan karir yang saya lakukan tapi dalam bentuk sebuah cerita, penggalan-penggalan kisah yang menurut saya sebagai momen terbaik yang paling berkesan dalam pelaksanaan tugas saya sebagai seorang guru. Itu coach inginnya. Oke, Dan oke. saya Baik, udah inginkan empat judul buku coach gitu. 4 judul buku ya. Wow. Ya. Dan 4 judul buku itu merupakan proses yang berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Apakah topiknya terpisah-pisah? Penggalan yang berkesinambungan. Saya bagi Penggalan dari yang 4. berkesinambungan. Ya, Oke. 4. Pertama sesi jadi guru di daerah orang lain di Mhm. perantauan. Lalu sesi yang kedua yaitu belajar menjadi seorang pemimpin. Saya beri judul seperti itu. Kalau Oke. kerangkanya udah selesai, coach. Lalu eh, yang ketiga pengabdian di daerah sendiri gitu. Oke. Di Oke, daerah jadi lagi di sudah jadi kampung. oke. Semacam outline-nya sih sudah, coach. Buku pertama sudah terbit. Yang kedua dan ketiga itu Oke. sampai keempatnya mandek gitu. Jadi apa sih 2, 3, langkah 4-nya yang harus mandek. saya lakukan? Mandek. Oke, oke, baik. Baik, jadi kalau tadi saya dengar Bu Yunita ingin menerbitkan buku, yang pertama sudah terbit, 2, 3, 4-nya belum terbit ya. Kemudian outline-nya sudah jadi dan Bu Yunita ingin mendapatkan ingin mendapatkan jawaban apa yang menyebabkan ini belum jalan atau bagaimana menjalankannya. Langkah. Apakah seperti itu, Iya. Bu Yunita? Iya, Oke. coach. Bagaimana Ya. sih langkahnya gitu, coach? Oke, baik. Bagaimana langkah berikutnya? Oke, Bu Yunita, untuk bisa mendapatkan buku 2, 3, 4 ini, buku mana dulu yang perlu dilakukan atau yang perlu dikerjakan? Buku kedua, coach, karena ini adalah Wah, tahapan secara ini oke, hierarki ya. Jadi ya, ya. buku kedua. Mhm. Buku kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Oke, apakah menyelesaikan buku sesuatu yang penting bagi Bu Yunita? Penting karena saya ingin menjadikan itu sebuah momentum bagaimana saya berikan ini kepada anak-anak mungkin dan juga cucu saya nanti ketika saya nggak ada Wow, lagi gitu. oke. Ini adalah akan diberikan sebagai momentum untuk anak dan cucu ya. Ya. Wow, oke. Dan apakah apakah ini juga akan berpotensi untuk menjadi prioritas karena sudah penting tadi, penting, kemudian apakah bisa jadi prioritas yang perlu dinomorsatukan oleh Bu Yunita? Harusnya iya, Coach, karena Harusnya ini ya. adalah penggalan cerita kalau tidak di ini kan akan selalu hilang seperti yang sudah terjadi ini dari buku pertama dulu terbit tahun 2019 Mhm. macet sampai sekarang sampai 2004 itu udah 4 tahun, 5 tahun malah hampir. Jadi Oke, karena prioritasnya tidak dijadikan prioritas selama ini, makanya ini bagaimana supaya ini jadi prioritas gitu. Itu coach. oke. Jadi ini harusnya jadi prioritas saya. Harusnya jadi prioritas. Oke, apa yang menyebabkan buku ini tidak menjadi prioritas selama ini? Sebenarnya alasan klise, coach, pembagian waktu terhadap ritme pekerjaan sehari-hari yang Oke. seolah-olah kejar tayang tidak bisa sesuai ritme yang sudah saya rencanakan. Saya Mhm. mulai menulis di sela-sela waktu karena dalam otak saya terpikir seperti ini. Kalau saya menulis, saya harus fokus, jangan diganggu. Nah, dalam keseharian Hmm. tugas itu nggak pernah saya temukan. Baru mau Oke, mulai ada yang datang minta gangguan. layanan atau mau mulai ada himbauan untuk hadir di satu tempat. Nah, akhirnya yang direncanakan itu tidak pernah terwujud. Akhirnya bab-bab itu selalu penggalannya tuh tersisa tidak sampai ujung gitu, Coach. Oke, oke. Yang ingin dicapai oleh Bu Yunita sebenarnya. Saya pengen setiap hari itu target saya, makanya untuk ke depan ini saya ingin satu hari itu selesai sesuai target. Misalnya ini 4 halaman gitu, apa atau penggalan atau bisa satu. Karena pengalaman ketika saya betul-betul fokus itu dalam
satu hari itu bisa 4 bab yang dari outline yang sudah saya rencanakan, Coach. Tapi Wow. itu tidak bisa terlaksana ketika mulai terganggu. Jadi ini gimana sih untuk bisa fokus dan kapan waktunya itu yang saya selalu terkendala, Coach. Oke, oke. Jadi saya tadi mendengar Bu Yunita menyampaikan bahwa solusi yang ingin dicapai adalah buku itu terbit dengan lancar, tertulis dengan lancar gitu ya. Satu hari berapa halaman gitu. Bahkan tadi sempat rekornya yang pernah dilakukan adalah 4 bab ya, 4 bab dalam Yes, satu ya. hari ya. Oke, Iya. dan yang kendala yang kedua adalah tentang gangguan. Tentang Iya. gangguan bahwa dalam melakukan sesuatu mestinya tidak ada gangguan gitu. Oke. Kemudian apa yang ke depan mau dilakukan oleh Bu Yunita ini dengan 2 hal tentang waktu, kemudian tentang pemahaman diri tentang bahwa untuk melakukan sesuatu itu tidak perlu ada gangguan gitu. Apa yang perlu dilakukan oleh Bu Yunita? Saya mungkin ini kita menginventaris lagi hari-hari waktu saya. Oke. Yang masih bisa bebas gangguan itu sebenarnya dari jam 3:30 sampai subuh. Sejam Oh, oke. ya dari jam 3 atau jam 3 saya bangun tidur sampai subuh. Azan Sampai subuh subuh. jam ya itu tuh biasanya saya agak lega dan Hmm, saya melihat biasanya bangun sholat 2 rakaat aja kalau sudah itu enggak karena cuma baca-baca pesan yang masuk sebelum saya malam atau kadang-kadang chatting sama anak-anak yang ada juga yang ini. Nah, saya lihat itu adalah peluang waktu yang paling bisa saya manfaatkan untuk oke. mencapai target ini, Coach. Mungkin barangkali saya janjikan dengan diri harus mungkin setengah jam atau sejam 45 menit itu yang waktu Hmm, itu bisa dimanfaatkan untuk mengejar target buku ini. Mungkin itu Coach yang bisa saya wow. inventaris. Oke, berarti salah satu solusi yang akan ditempuh adalah menulis setiap Subuh, 45 sebelum menit subuh, antara jam sebelum subuh. sebelum subuh ya, sebelum subuh. Ya. Oke, apakah ada lagi Coach Yunita yang akan dilakukan selain melakukan sebelum subuh Eh, ini? saya itu terkendala yang kedua itu kan apa yang di pikiran saya itu dengan kecepatan saya mengetik itu nggak sebanding, Coach. Jadi apa yang Oke. terlintas di otak dengan Hmm, kemampuan jari-jari saya di keyboard itu tidak sebanding. Maka mungkin akan mencari aplikasi saya lebih bisa menyampaikan sesuatu secara lisan ini lebih lancar ketimbang dengan menguraikannya dengan tertulis. ketikan. Makanya mungkin saya akan cari aplikasi, saya hanya bercerita, bertutur saja, Hmm, tapi aplikasi nanti akan merubahnya menjadi bahasa tulisan. Barangkali itu terpikir sebagai solusi yang mungkin bisa saya lakukan untuk mengoptimalkan 1 jam sebelum subuh ini, Coach. Oke. Yang kedua adalah menemukan aplikasi yang bisa menulis ya, yang bisa Iya, menulis. Oke. yaitu di sekolah, kemudian di MGMP yang disebut dengan komunitas belajar lintas sekolah. Apakah bisa KKD. dibantu Pak Arif untuk di mute? Pak, sebentar Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Apakah ada lagi Bu Yunita selain tadi yang pertama menulis sebelum subuh, kemudian menemukan aplikasi untuk menuliskan, kemudian apa ada lagi yang bisa dilakukan untuk memulai lagi? mungkin saya akan membuat semacam reminder, peringatan-peringatan mungkin dari alarm dari HP berupa mungkin jadwal, mungkin dalam sehari itu ini belum ada yang ditulis. Nah, jika itu ada Oke, semacam peringatan-peringatan dan mungkin lagi Coach bisa schedule evaluasi ini dalam minggu ini kan kalau kita sejam itu dapat apa dalam sehari itu atau saya siapkan waktu 1 hari lah atau sekali dalam 2 hari ini tercapai apa tidak lalu langsung oke, bikin apa dan barangkali juga bisa diberikan sugesti-sugesti hadiah-hadiah kepada diri sendiri mungkin Coach untuk oke, memotivasi. oke.
Baik, Coach Yunita, apa kesimpulan yang Coach Yunita bisa simpulkan tentang langkah-langkah untuk menuliskan kembali bagian kedua dari buku yang mau ditulis ini? Saya bisa sebenarnya untuk mencapai target ini, Oke, Coach. oke. Tujuan ini bisa saya capai. Langkahnya saya tadi udah tahu itu kapan harus saya lakukan, itu udah terlihat dan itu tidak merubah ritme kehidupan sehari-hari saya. Mhm. Dan mungkin yang perlu harus saya lakukan betul-betul komitmen dirinya, kesadaran diri saya bahwa ini Mhm. penting dan prioritas untuk tahun ini. Barangkali itu, Coach. Oke, oke. Jadi yang pertama adalah komitmen atau kesadaran diri bahwa ini penting. Kemudian yang kedua menulis setiap sebelum subuh. Kemudian yang Ya, ketiga tadi adalah menemukan aplikasi yang bisa menulis. Kemudian yang keempat adalah membuat reminder. Kemudian yang kelima adalah membuat hadiah-hadiah untuk diri sendiri kalau sudah melakukan sesuatu ya. ya, ya, Coach. Oke, baik, Coach Junita, sampai di sini apakah tujuan yang tadi di awal ingin dicapai sudah terjawab? Ya, karena tadi tujuan dari saya coaching dengan coach adalah untuk menemukan langkah yang bisa saya susun agar tujuan saya tercapai. Seolah udah terima kasih atas panduan pemikirannya. Barangkali itu, Oke, coach. baik. Terima kasih Coach Junita sudah mengikuti proses coaching dengan lancar dan akhirnya mendapatkan solusi dari persoalan yang tadi dihadapi. Dan ada 5 langkah yang telah disusun, yaitu pertama adalah kesadaran diri dan komitmen diri, kemudian yang kedua adalah menulis sebelum subuh, kemudian menemukan aplikasi untuk menulis, kemudian membuat reminder, dan yang terakhir adalah memberikan hadiah-hadiah untuk diri ketika berhasil melakukan action-action yang sudah direncanakan. Baik, terima kasih Coach Junita dan sampai berjumpa kembali di sesi coaching berikutnya. Iya, terima kasih, coach. Oke, mari kita berikan aplaus dan doa yang terbaik untuk Bu Yunita. Semoga apa yang beliau inginkan berjalan dengan baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, itu adalah tadi demonstrasi coaching dengan Bu Yunita bagi Bapak dan Ibu yang ingin melihat secara live sesi coaching. Kemudian berikutnya adalah tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya tentang sesi coaching yang telah saya lakukan dengan Coach Yunita tadi. Saya persilahkan. Kalau tidak mau secara langsung, mungkin bisa menggunakan chat ya. Ya, kayaknya malu-malu nih, coach, untuk membuka open mic. Mungkin Nggak karena apa-apa. siang ada di rumah kali, coach, jadi berpakaian mungkin pakaian teman-teman harus Iya, ganti dulu untuk open mic. Mungkin oke. seperti itu, coach. Iya, iya. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh lewat chat. Kalau tidak nyaman dengan langsung, boleh lewat chat. Sesi coaching yang tadi barusan saya lakukan dengan Coach Yunita. Pesertanya udah membengkak jadi 108. Sudah, Coach. Apakah Anda yang ingin bertanya? Oke. Ini ada, coach, di kolom chat, coach. Oh iya. Bagaimana jika klien tidak selancar Ibu Yunita dalam menjawabnya? Apa yang harus dilakukan, katanya, coach. Oh oke. Bagaimana jika klien tidak selancar Bu Yunita dalam menjawabnya? Apa yang harus dilakukan? Oke. Jadi pada saat kita melakukan coaching, coach akan mengikuti klien. Jadi coach yang akan mengikuti klien. Kalau klien misalnya tidak lancar, maka coach akan mengikuti prosesnya, speed-nya, kecepatannya akan mengikuti klien di dalam berkomunikasi. Jadi tidak perlu khawatir. Siapa tadi yang bertanya? Bu Mutia Hanum, coach. Ya, Bu Mutia. Tidak perlu khawatir tentang apakah speed-nya atau kecepatannya
bisa bersamaan atau seiring dengan coach apa enggak. Karena coach yang akan menyamakan proses atau kesepakatannya terhadap klien. Lalu ada lagi pertanyaan dari Bu Eriske. Bagaimana jika coach terlalu tertutup dan tidak ingin memikirkan solusi sendiri, Coach? Oke. Bagaimana kalau coach terlalu tertutup dan tidak mau memikirkan solusi sendiri? Coach akan memperpendek atau memperkecil pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi kalau tadi misalnya saya langsung bertanya apa yang perlu dilakukan oleh Coach Yunita, mungkin lalu lompatannya mungkin coach akan bertanya apa yang bisa dilakukan, apa yang Bapak atau Ibu ingin lakukan misalnya. Jadi lompatannya kecil-kecil sehingga Bapak atau Ibu yang menjadi klien atau coach akan tergerak untuk menyampaikan atau menemukan solusinya sendiri. Ada lagi, Coach? Ada lagi ke? Bagaimana jika coach lebih muda dan tidak dianggap kompeten gitu coachnya yang maksudnya mungkin ini. Oh iya. Bagaimana kalau coachnya lebih muda dari klien gitu tuh coach dan dianggap tidak kompeten. Baik dari Pak Miskar ya. Terima kasih Pak Miskar atas pertanyaannya. Jadi kalau coachingnya lebih muda, oke ya. Saya banyak mengcoach klien-klien yang lebih tua dan selama ini oke. Kemudian, nah memang kalau tidak dianggap tidak kompeten itu yang agak susah ya. Dianggap tidak kompeten, berarti kita membuktikan dulu bahwa saya kompeten. Mungkin dengan pengantar 10 menit misalnya menjelaskan tentang saya siapa, apa yang bisa saya lakukan dengan lancar, mungkin akan langsung dianggap kompeten. Tetapi kalau tetap dianggap tidak kompeten ya akhirnya klien tidak percaya kepada coach dan proses coaching tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi solusinya bagaimana? Berarti coach atau klien perlu mencari coach yang lain yang dia anggap kompeten. Kemudian coachnya meyakinkan, berusaha untuk meyakinkan klien bahwa dia kompeten. Atau kalau mau tetap dipaksakan bisa juga, yaitu dengan jadi coach melakukan matching. Coachnya menyamakan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakannya dengan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan klien. Maka biasanya nanti akan terjadi kolaborasi yang bagus antara coach dengan klien. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Kak Dian Kuswardani. Mohon maaf, apakah ada poin-poin pertanyaan yang harus disampaikan, misalnya menanyakan tujuan? Ya, ada pertanyaan yang perlu dilakukan untuk menanyakan tujuan. Jadi pertanyaannya adalah apa tujuan spesifik yang ingin Anda capai di akhir dari sesi coaching ini. Kemudian apa yang sudah dilakukan, boleh juga ditanyakan apa yang sudah dilakukan dalam proses menuju ke tujuan tersebut. Tetapi apa yang sudah dilakukan itu kayak kita tidak percaya kepada klien ya. Jadi itu boleh dilakukan kalau hubungan antar klien sudah cukup bagus. Kemudian apakah penting? Betul, ini apakah tujuan yang ingin dicapai itu sesuatu yang penting? Karena kenapa ini perlu ditanyakan? Karena sesuatu yang penting akan menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau akan membuat seseorang menjadi termotivasi untuk melakukannya. Apa yang menjadi kesulitan? Oke, ini bisa dilakukan kalau dekat ya. Apa yang menjadi kesulitan? Tetapi lebih bagus kalau ditanyakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Apa langkah yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Kemudian apa yang ingin dicapai itu sudah ada di tujuan tadi. Ketika tujuan tercapai, apa yang akan Anda dapatkan itu bisa telah ditanyakan di pertanyaan tujuan. Semoga Mbak Dian Kuswardani merasa terjawab pertanyaannya. Kemudian dari Ibu Siti Ulfah,
Bagaimana trik memunculkan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan coaching? Oke, jadi coaching ini sebenarnya kita apa istilahnya sedang coach itu menggunakan kosakata dari klien. Jadi bagaimana trik memunculkan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan coaching adalah menggunakan kalimat-kalimatnya klien. Jadi kosakata klien dipakai, maka klien seperti akan mendengarkan dirinya sendiri nantinya dan akan apa namanya pertanyaan-pertanyaannya pun juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pertanyaan yang muncul dari diri Coach Yunita sendiri. Misalnya saya tadi pertanyaan-pertanyaan saya tadi apa namanya kalau Coach Yunita rasakan mungkin ini kayak pertanyaan yang saya ajukan sendiri secara self coaching gitu ya. Ya. Kemudian pernahkah coach mengalami pengalaman yang kehabisan pertanyaan untuk coaching? Sejauh kita mendengarkan sesuatu dari klien, kita tidak akan pernah kehabisan pertanyaan. Jadi ketika klien mengucapkan sesuatu, maka kita bisa saja mengucapkan pertanyaan atau melantunkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang barusan klien sampaikan. Semoga terjawab ya Bu Siti Ulfa. Kemudian dari Mbak Ibu Mutia Hanum. bagaimana jika saat coaching klien tidak nyaman duduk berhadapan dan tidak nyaman dengan untuk kontak mata apa yang seorang coach lakukan? Nah ini penting ini. Pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana saat coaching klien tidak nyaman duduk berhadapan, makanya ketika kita offline coaching atau coaching yang tidak online, prosesnya adalah bentuknya huruf V gitu. Jadi antara coach dengan klien itu posisinya huruf V. Bentuknya ya seperti huruf V gitu ya. Kemudian jadi coach tidak berhadapan langsung secara kontak mata maupun secara badan dengan klien. Jadi dia hanya melihat sampingnya. Dan seseorang biasanya kalau dilihat dari samping lebih pede daripada dilihat dari depan. Dan lebih bisa mengabaikannya. Klien akan lebih fokus pada apa yang dia pikirkan. Kemudian dan tidak nyaman untuk kontak mata yang harus seorang coach lakukan. Iya, ini tadi sudah menjawab langsung ketika kita bentuknya seperti V gitu ya. Itu kita tidak berhadapan secara langsung, tetapi kita melihat secara separuh gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bu Mutianum. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Pak Yohanes Rembu. Apakah yang dilakukan Apakah coach yang dengan dilakukan oleh klien? Apakah yang dilakukan coach dengan klien? Oke. Jadi yang dilakukan oleh ya, apa yang dilakukan oleh coach adalah yang pertama menanyakan tujuan dari klien. Menanyakan tujuan dari klien, kemudian mendukung dari klien, mendengar seperti tadi yang saya lakukan dengan Coach Yunita. Saya mendengar banyak hal dari Coach Yunita, kemudian setelah itu saya mengembalikan apa yang tadi Coach Yunita sampaikan menjadi pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kosakata dari klien. Kemudian setelah itu saya menggunakan pattern coaching score namanya, symptoms, causes, outcomes, resources, dan efek untuk membantu Coach Yunita untuk menemukan solusinya. Jadi itu yang dilakukan oleh klien. Dari Pak Bayu lagi. Pak Bayu lagi. Coach, saat melakukan coaching, apakah klien yang harus secara sukarela menemui coachnya tanpa diminta atau saat diminta oleh coachnya saja? Itu pertanyaannya. Oke. Jadi pokoknya gini Pak Bayu, pada saat coaching klien itu adalah customer dari coach. Jadi klien itu posisi paling penting di dalam sesi coaching. Jadi coach itu akan ngikutin klien. Tadi pertanyaannya gimana? Apakah klien mengikuti?
Saat Itu. melakukan coaching, apakah klien yang harus secara sukarela menemui coachnya tanpa diminta atau saat diminta oleh coachnya saja? Itu pertanyaan dari Bapak Bayu Oh, Saputra, Bapak. oke. Hmm. Jadi ini proses menemukannya apakah secara sukarela atau tidak ya. Jadi pada saat janjian itu klien biasanya kehendak dari klien, termasuk coachnya sendiri juga mengikuti klien. Jadi coach akan bertanya pada klien kapan bisa coaching, kemudian di mana dan sebagainya. Dan apakah dalam proses coaching itu ada tindak lanjutnya? Ya, tindak lanjutnya adalah oleh klien. Oleh klien. Kayak tadi Bu Yunita, tindak lanjutnya oleh Bu Yunita. Karena buku itu akan terjadi kalau Bu Yunita mengerjakannya. Terus Pak, pertanyaan dari Bapak Khairul Anwar, apakah Ya. coaching ini sangat bermanfaat bagi pengguna bisnis atau dunia usaha? Oh iya, jadi tadi yang saya sampaikan di sejarah coaching tadi dari Timothy Gallwey dari olahraga ke dunia bisnis tadi. Jadi para pebisnis atau pemilik usaha itu pada punya kesimpulan bahwa coaching itu adalah cara yang paling tepat untuk memobilisasi para timnya gitu. Karena di dunia bisnis biasanya orang akan mampu termobilisasi oleh apa yang dia sendiri setuju gitu ya. Kalau dia sendiri tidak setuju atau dia sendiri tidak cocok dengan apa yang mau dimobilisasi itu biasanya tidak jalan. Sehingga para pengguna bisnis atau dunia usaha memilih coaching sebagai cara untuk menggerakkan atau memobilisasi seseorang. Jadi kuncinya di situ saja kalau menurut saya, apakah coaching ini sangat bermanfaat bagi pengguna bisnis karena pemilik bisnis akan selalu berpikir apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk memobilisasi tim saya gitu ya, untuk menuju ke tujuan yang ingin mereka capai. Oke Pak, Kemudian, ada oh lagi iya, pertanyaan nih. Mudah-mudahan jawaban dari Bapak untuk Bapak Khairul Anwar bisa dimengerti. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dian Kusdarwani. Kuswardani. Apakah untuk mengcoaching itu hanya bisa dilakukan antara dua orang saja, misalnya di sekolah, mungkin akan lebih leluasa mengcoaching guru BK atau wali kelas, sedangkan untuk guru mapel, bagaimana teknisnya? Itu Oke, pertanyaannya, Pak. baik, terima kasih. Jadi kalau sesi coaching yang yang dipelajari oleh Coach Yunita di training guru coach Indonesia Mas itu memang eh, coaching yang one on one atau dua orang aja antara coach dengan klien. Kenapa? Karena tujuan dari masing-masing klien bisa beda-beda. Apakah kita bisa mengcoach beberapa orang? Bisa juga, cuman repot kan. Jadi kita bertanya pada orang, menanyakan tujuannya secara spesifik, yang satu menanyakan tujuan spesifik, kemudian kita jawab. Jadi lebih efektif kalau one on one atau satu-satu. Jadi dua orang. Dan ini bisa terjadi untuk guru BK maupun guru mapel ya, Kak Dian Kuswardani. Lanjut Pak, ini ada Bu Wisnarti, mungkin udah Oh iya, angkat Bu, tangan. Bu, ya sudah resign. Wisnarti. Silakan Bu Riset, Wisnarti. silakan Silakan. Bu Wisnarti. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Utoro. Ya. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan coach profesional ini Pak. Kebetulan saya sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak dan di sana kami juga belajar bagaimana teknik coaching. Dan Alhamdulillah dalam pelaksanaan tugas saya di sekolah saya sudah sering menggunakan teknik coaching tersebut. Nah, kalau kami di guru Ya, penggerak kan ada istilah alur tirta ya Pak ya untuk pelaksanaan ya, coaching ya. ini. Nah, itu sudah saya coba praktekkan. Namun mungkin yang sudah saya lakukan itu, Bapak seperti tadi kan idealnya coaching itu kita laksanakan berdasarkan permintaan dari si coachee atau klien ya Pak ya. Nah, yang sudah Oke. saya coba lakukan Pak, misalnya saya kebetulan sebagai wakil kurikulum, jadi saya melihat ada apa saya kan mengajukan beberapa atau melihat lah ya Pak ya mengidentifikasi permasalahan proses pembelajaran bagi siswa. Nah, dari respon siswa ada saya terima mungkin permasalahan-permasalahan yang datang dari sesi gurunya. Nah, di Hmm. itu
saya mencoba Pak memanggil atau apa namanya memanggil guru, tapi saya tidak menyampaikan kenapa guru tersebut saya panggil, atau saya tidak Hmm, sampaikan bahwa saya akan melakukan proses coaching dengan si guru tersebut. Namun saya mencoba Oke. apa namanya berdiskusi dengan guru tersebut, meminta dari beliau apakah kira-kira dalam melaksanakan pembelajaran selama ini ada permasalahan tidak. Nah, kemudian si guru Hmm, tersebut akan menyampaikan, saya mungkin permasalahan seperti ini, seperti ini. Kemudian saya menyampaikan lagi, kira-kira harapan atau harapan Bapak Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran itu seperti apa. Nah, kemudian saya coba melakukan alur tirta di sana, dan oke. alhamdulillah itu sudah ada beberapa saya lakukan, dan saya sudah apa merasakan ada hasil, Pak. Kemudian yang ingin Hmm. saya tanyakan kepada Pak Utoro, dalam Ya. melaksanakan proses coaching tersebut, Pak, saya terkendala seperti yang tadi juga kawan-kawan sampaikan, untuk Mhm. apa namanya itu eh, apa memancing agar si coach saya itu bisa menyampaikan kira-kira apa langkah-langkah atau solusi-solusi apa atau apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuannya. Nah, itu yang saya terkendala, mungkin juga ini terkait bagaimana saya mungkin mengajukan pertanyaan ya Pak ya, atau memberikan respon kepada Oke. coach saya sehingga coach saya tidak lancar berbicara seperti tadi Ibu yang kita lakukan bersama Bapak. Nah, kemudian di sini saya juga Pak terkadang karena tidak apa namanya mampu menggali dari si koci, saya terkadang menawarkan solusi atau alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh si koci tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah itu boleh dilakukan oleh coach Bapak? Nah, yang pertama, kemudian yang kedua, kira-kira kompetensi apa yang harus betul-betul dimiliki oleh seorang coach agar proses coaching yang dilakukan itu bisa maksimal dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, mungkin itu Pak pertanyaan saya. Ya. Mohon pencerahan dari Pak Utoro. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wisnarti atas pertanyaannya yang sangat berbobot ya. Jadi Bu Wisnarti sudah menggunakan Tirta ya, yang sudah dipelajari dari pelatihan guru penggerak untuk mengekut apa gurunya ya, Iya, gurunya Pak. dan tadi yang saya dengar adalah Ibu menghadapi kendala tentang bagaimana guru tersebut menjalankan action plan atau menjalankan tindak lanjut dari coaching gitu ya. Iya, Apakah Pak. betul? Oke. Kemudian pertanyaan Ibu adalah bagaimana caranya supaya guru tersebut mampu untuk menjalankan action plan-nya gitu ya. Apakah betul Bu Wisnarti? Iya, 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 Oke. ya Pak. Mohon maaf. Kendala saya itu adalah eh, susah sekali memancing si koci itu bisa menyampaikan gitu Pak, menyampaikan solusi-solusi atau langkah-langkah yang eh, akan dia lakukan seperti itu Pak. Oke. Langkah Akhirnya saya mencoba menawarkan alternatif gitu. oke, oke. Ya. Jadi pada saat kita melakukan coaching itu memang coach itu perlu menyamakan kecepatannya dengan klien ya. Jadi kalau klien lambat, coachnya perlu lambat juga. Jadi perlu membuat klien nyaman dengan kecepatan yang dimilikinya. Kemudian kalau klien merasa tidak mampu untuk melakukannya, coach juga menyamakan. Saya juga sering melakukan hal kayak gitu. Saya juga tidak bisa menyampaikan dengan cepat gitu. Jadi kita menyamakan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh klien, dan biasanya nanti the magic is happen. Klien akan menemukan solusi, menemukan langkah untuk menjawabnya gitu, Bu Wisnarti. Ini yang pertama tadi ya. Jadi kita menyamakan atau eh, menyamakan apa yang dilakukan oleh coach dengan apa yang dilakukan oleh klien, termasuk kecepatan ngomongnya, kemudian bagaimana klien menyampaikan kalimatnya itu kita samakan. Kemudian yang kedua adalah apakah boleh memiliki solusi alternatif. Kalau di MCI ya, di Masyarakat Coach Indonesia,
memberikan solusi alternatif boleh, asal jumlahnya Asal ada dalam bentuk 3. pertanyaan. Asal jumlahnya ada 3 solusi alternatif. Oh iya. Jadi ada 3 solusi alternatif yang kita berikan dan klien boleh tidak memilih tiga-tiganya. Dia boleh memilih yang lain. Jadi itu hanya sebuah pemancing bagi kita untuk klien berpikir tentang solusi alternatif. Yang terakhir tadi apa ya? Ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh Kompetensi. seorang Iya. coach. Kompetensi dari seorang coach menurut hemat saya ada 3, yaitu dukung, dengar, dan tanya. Mendukung itu adalah menyamakan perilaku atau pikir rasa ucap laku kalau dia antara klien dengan coach dengan klien atau klien dengan coach. Kemudian yang kedua mendengar, Bu Wisnarti, mendengar apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian yang ketiga adalah bertanya. Bertanya ini mengarah kepada tujuan. Jadi bertanya untuk menuju ke arah tujuan. Bagaimana klien bisa sukses mencapai sebuah tempat yang disebut dengan tujuan tadi. Demikian Bu Wisnarti jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Apakah menjawab pertanyaan yang disampaikan? Ya, alhamdulillah luar biasa, Pak. Lumayan saya cukup tercerahkan dari apa yang Bapak jelaskan tadi. Mungkin beberapa hal yang kesalahan-kesalahan atau kekurangan kelemahan-kelemahan yang saya lakukan selama ini dengan apa yang sudah Coach sampaikan tadi, itu mungkin bisa akan lebih saya kuatkan di masa yang akan datang, Coach. Karena saya sangat yakin sekali bahwa kompetensi apa atau proses coaching ini sangat penting perannya dalam khususnya di kami di dunia pendidikan. Terima kasih banyak, Ya. Coach. Terima kasih Bu Wisnarti sudah memberikan contoh tentang coaching kepada kita semua, kemudian telah menekan-nekan tentang pentingnya coaching yang saya yakin itu betul, dan pertanyaan tentang kompetensi yang penting tadi juga menurut saya cukup penting untuk kita ketahui bersama. Terima kasih Bu Wisnarti untuk pertanyaannya. Oke, Coach. Untuk ada mungkin di kolom komentar ada 2 pertanyaan lagi, Coach. Oke, ya. Oke. Dari Bu Sri Utami ya, guru SMP Negeri 3 Pamontan. Bagaimana kiat-kiat menjadi coach yang baik ya? Coach yang baik. Seperti yang tadi barusan saya sampaikan atau kita bicarakan dengan Bu Wisnarti. Yang pertama adalah coach-nya perlu mempelajari kompetensi mendukung atau menyamakan. Jadi menyamakan pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan antara coach dengan klien. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh klien. Kemudian yang ketiga adalah bertanya. Bertanya itu cukup test, check, clarify, explore aja. TCCE, testing, checking, clarify, explore. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bu Sri Utami dari guru SMP Negeri 3 Pamotan. Wah ini Kak Jihan Agustina lagi nih dari Kota Bekasi. Rajin banget. Terima kasih Kak Jihan atas pertanyaannya. Bagaimana cara menghindari kesalahan dalam berbicara coaching? Kesalahan ini kesalahan apa ya? Kalau kesalahannya kesalahan dalam bertutur kata, tentu manusia adalah tempatnya kesalahan. Kita nggak bisa menghindar. Kita tetap perlu melakukan coaching. Kemudian kalau salah ya mohon maaf. Kemudian kita perbaiki. Tetapi kalau kesalahan dalam menjalankan struktur, kita bisa menghafal pattern. Patternnya bisa dihafal. Kalau misalnya khawatir kita salah gitu ya. Atau mungkin kita menggunakan catatan atau menggunakan kerpekaan gitu ya. Dan itu bisa di frame di awal kepada klien bahwa oke, misalnya Bapak dan Ibu, mohon maaf saya menggunakan kerpean karena urutan atau proses atau struktur dari coaching ini lebih penting bagi saya daripada saya nanti keliru apakah boleh. Kemudian kalau klien mengatakan boleh, berarti itu sudah bisa kita lakukan. Demikian Kak Jihan Agustina untuk pertanyaannya. Terima kasih bagaimana cara menghindari kesalahan dalam berbicara coaching. Dan menghindari kesalahan dalam berbicara coaching ini tentunya jam terbang ya.
Jadi makin banyak kita mencobanya, makin berkurang kesalahannya gitu. Jadi makin banyak kita mencoba, makin berkurang kesalahannya. Berarti harus sering praktek ya, Coach. Betul, sering-sering praktek itu kita akan mampu menghilangkan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya ada. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi, Kak Arif? Kayaknya belum ada lagi, Coach. Oke, kalau belum ada, saya mau membicarakan tentang MCI, apakah boleh? Boleh. Ya, masih adakah waktu untuk saya? Masih, Coach. Masih, Coach. Oke, baik. Silakan, Saya akan, baik. Saya akan menyampaikan tentang masyarakat coach Indonesia kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Karena saya berasal dari masyarakat coach Indonesia dan tadi banyak coach dari MCI yang hadir, bahkan Coach Toto, Presiden MCI juga hadir tadi. Saya hanya ingin memperkenalkan tentang masyarakat coach Indonesia. Apakah masyarakat coach Indonesia? Apakah sudah terlihat, Kak Arif? Sedang proses. Sedang proses, Pak. Apakah sudah terlihat? Belum. Udah kelihatan, Pak. Udah, oke. Apakah masyarakat coach Indonesia atau MCI? Jadi masyarakat coach Indonesia adalah organisasi yang telah memiliki badan hukum, telah tercatat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai organisasi pengembang dan pelaksana training dan kursus kompetensi coaching, memberikan sertifikasi profesionalitas kompetensi coaching, serta mengelola pelayanan coaching baik berbayar maupun tidak berbayar kepada para pemangku kepentingan. Ini adalah proses pendirian masyarakat coach Indonesia di Jogja di tahun 2013 kalau saya nggak salah, 2015. Kemudian pemangku kepentingan masyarakat coach Indonesia itu ada 8. Yang pertama adalah anggota dari masyarakat coach Indonesia. Anggota di sini adalah para coach yang sudah mengikuti sertifikasi training sebagai coach. Kemudian yang kedua adalah kalangan pendidikan, kalangan wirausaha masyarakat, kalangan kepemimpinan masyarakat, pemerintah, mitra swasta, mitra BUMN, dan mitra LSM. Kemudian visi dari MCI adalah terwujudnya masyarakat coach Indonesia yang kokoh, kuat, dan berperan luas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan membangun masyarakat Indonesia yang mandiri, suka belajar, berprestasi, terampil memahami, memberi, dan melayani dengan kualitas yang unggul dalam berbagai segi dan sendi. Apakah Indonesia Emas tahun 2045 adalah visi pemerintah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, dan berbudi luhur. Ini adalah visinya. Visi adalah tujuan. Dan misi adalah langkah yang mau dilakukan. Mengembangkan struktur kemahiran. Jadi kami mengembangkan struktur kemahiran, kemahiran mendukung, kemahiran mendengar, kemahiran bertanya, dan sebagainya. Kemudian profesionalitas, keunggulan, dan keahlian, serta memakainya dalam bentuk coaching, training, dan experiential learning untuk membangun masyarakat Indonesia yang mandiri, suka belajar, berprestasi, terampil memahami, memberi, dan melayani dengan kualitas yang unggul dengan cara yang pertama menggali kearifan budaya Nusantara. Kemudian yang kedua mempelajari pesan mulia dari para pendiri bangsa dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau kita lihat di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini banyak pesan-pesan dari para pendiri bangsa kita. Kemudian yang ketiga, menggali kearifan budaya lokal yang membangun budi pekerti luhur bangsa Indonesia. Yang keempat, menyerap budaya mancanegara yang dapat memperdaya Nusantara. Kemudian kita juga punya nilai-nilai, ada 5 nilai-nilai. Yang pertama adalah integritas diri, sama antara pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Kompeten, kita berusaha untuk selalu kompeten. Kita capable, kita menguasai apa yang perlu kita lakukan. Kita menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai kontribusi kita kepada negara.
Kemudian yang kelima adalah Indonesia Emas. Itu mungkin tentang masyarakat coach Indonesia. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin dari saya itu saja, Kak Arif. Ya, Pak. Oke. Terima kasih banyak atas engagement dan perhatiannya dari para peserta dan para guru, Kak Arif, Bu Yunita, Bu Wisnarti, dan teman-teman semua. Oh, Bu Wisnarti ada pertanyaan lagi, Ya, silahkan. Ada pertanyaan nih dari Bu Nisnati, Pak. ya Coach, mungkin dari yang Coach sampaikan tadi tentang MCI ya Coach ya, bisa saja mungkin kawan-kawan di sini yang tertarik nih menjadi coach profesional seperti Coach Utoro, seperti Coach Yunita dan coach-coach yang lainnya. Nah, gimana caranya mungkin Coach agar bisa bergabung Oh, oke. dalam ini MCI? Mungkin ini teman-teman karena malu bertanya, mungkin Coach saya mewakili saja. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Ya, silakan Wisnarti. Coach. Ya. Iya, oke, saya akan presentasi tentang Guru Coach Indonesia Emas ya. Ada sebuah pelatihan yang disebut dengan Guru Coach Indonesia Emas sebagai bentuk bentuk cara untuk melatih menjadi guru coach profesional. Saya akan kelewat. Oke. Apakah Guru Coach Indonesia Emas? Apakah sudah terlihat, Kak Arif? Udah Pak. Oke, baik. Jadi Guru Coach Indonesia Emas ini adalah sebuah modul atau sebuah bentuk training yang kita berikan kepada para guru yang ingin menjadi guru as a coach gitu ya. Jadi kursus sertifikasi kompetensi coach profesional bagi pendidik dan insan di dunia pendidikan. Apakah hanya untuk guru? Tidak hanya untuk para guru, tapi juga para insan di dunia pendidikan. Jadi kenapa Guru Coach Indonesia Emas? Karena Indonesia Emas 2045 adalah tanggung jawab kita bersama. Para pemimpin dan pemangku kebijakan 2045 saat ini masih duduk di bangku sekolah sebagai murid kita. Kemudian mereka perlu disiapkan dengan baik, siapa lagi yang akan menyiapkan kalau bukan Anda. Kemudian ini adalah pertanyaannya, apakah atau assessment apakah kita sesuai dengan kursus Guru Coach Indonesia Emas ke dalam dirinya, apakah Anda ingin menjadi pribadi yang terampil dalam pengajaran. Kemudian apakah Anda ingin memahami diri menjadi lebih mendalam, mengelola tantangan, meningkatkan motivasi, kepuasan diri, critical thinking, problem solving, dan decision making. Apakah Anda ingin menjadi pribadi yang idola, disukai siswa, sejawat, dan di dalam kursus Guru Coach Indonesia Emas itu ada skill mendukung yang membuat kita menjadi pribadi yang diidolakan siswa, sejawat, dan rekan kerja. Atau Anda ingin keluar mengembangkan karir yang lebih baik, relasi dengan keluarga, siswa, rekan guru, dan komunitas yang lebih berkualitas, membantu orang lain mencapai potensi terbaiknya, mendapatkan penghasilan tambahan tanpa perlu meninggalkan profesi saat ini. Nah, kalau iya, maka Coach Indonesia Emas ini cocok untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kursusnya seperti apa? Jadi kursusnya ini 2 kali per minggu, masing-masing 120 menit. Kemudian ada 30 minggu, menyelesaikan 24 modul. Kemudian apa saja yang diselesaikan, ada matrikulasi modul, di mana kita belajar proses-proses persiapan untuk menjadi coach. Kemudian guru coach esensial, kita belajar 6 model coaching. Kemudian guru coach mahir, kita belajar 8 skill coaching atau 47 sub skill coaching.
kompetensi profesional, termasuk kompetensi bisnis, bagaimana menjual coaching dan sebagainya. Kemudian fasilitasnya adalah sertifikat kompetensi guru coach profesional 200 jam pelajaran, kemudian gelar non-akademik sertifikat GCP, guru coach profesional, kemudian terlibat dalam berbagai proyek MCI. Ini adalah testimoni dari beberapa alumni, ada Bunda Pandan. Saya merasa menjadi guru yang bahagia, siap, dan kaya akan berbagai strategi dalam memfasilitasi kebutuhan siswa yang berdiferensiasi. Ini berdiferensiasi seperti topik minggu yang lalu ya, Coach Yunita. Iya. Kemudian testimoni dari nanti saya semakin mudah membantu siswa untuk membangun kepercayaan diri sekaligus menerima kerapuhannya. Ini ada beberapa testimoni dari, ini ada Coach Saiful. Ending dari mengikuti kursus GC ini adalah dapat membantu dan memahami dari seorang klien betapa dia memiliki potensi diri yang dapat dimanfaatkannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ini adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul nih Bu Wisnarti. Yang pertama adalah, saya bukan guru, apakah boleh ikut? Selama kita aktif berada di dalam kegiatan yang berlabel pendidikan, masih boleh ikut. Kemudian apakah sertifikatnya bisa digunakan untuk kenaikan pangkat? Jawabnya iya, berdasarkan pengalaman yang sudah ada ya. Apakah sama dengan materi coaching di guru penggerak? Tentu saja beda, karena di guru penggerak ini misalnya model coaching hanya satu model cerita, sementara GCE itu ada 6 model yang kita pelajari. Bagaimana jadwalnya tadi sudah kita sampaikan. Kemudian apakah ada ujiannya? Tentu saja ada. Bagaimana jika tidak lulus ujian? Kami mengajar dengan metode coaching juga. Jadi bagi yang belum berhasil lulus, maka akan dialihkan ke kelas berikutnya. Apakah boleh praktek sebagai coach profesional dan meminta bayaran? Jawabannya boleh. Alhamdulillah saya, Coach Toto, dan beberapa coach yang lain juga melakukan hal yang sama, menjadi coach profesional. Apakah kursusnya berbayar? Ya, karena kita nanti akan menjadi coach yang bisa berbayar, maka kursusnya juga berbayar. Kemudian ini halangan yang biasa kita ajukan ya, tidak punya waktu. Ini hanya 2 kali 2 jam virtual per minggu, atau 4 jam per minggu virtual. Kemudian apakah masih medsos, masih belanja online? Anda belajar time management secara real. Jadi selama proses Guru Coach Indonesia Emas tersebut, kita benar-benar dibiasakan untuk mengatur pola manajemen waktu kita dengan baik, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan bagi kita. Kemudian tidak yakin, apakah yang membuat Anda tidak yakin? Karena programnya intensif, ekstensif, komprehensif, narasumbernya standar nasional dan internasional. Apakah ini pertanyaan yang lain ada, apakah Anda tidak yakin dengan diri sendiri? Kemudian kita terlalu tua, terlalu muda, daerah terpencil, gagap teknologi, susah belajar. Kemudian ini yang paling banyak disampaikan oleh para calon peserta ya. It is not my cup of tea. Ini bukan untuk saya. Saya sudah puas dengan hidup saya. Pertanyaannya, benarkah? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang Anda sayangi? Anda perlu keterampilan baru untuk membantu orang-orang yang Anda sayangi dengan coaching. Kemudian ada juga yang mengatakan ini bagus, tetapi tunggu saat yang tepat. Saat yang tepat itu kapan? Karena banyak penyesalan bukan karena melakukan sesuatu, tetapi karena tidak melakukan sesuatu. Oke, itu mungkin sekilas tentang Guru Coach Indonesia Emas. Bagi yang Bapak dan Ibu guru yang berminat, nanti bisa pada Coach Yunita atau menyampaikan pada Coach Yunita. Oke, apakah terjawab Bu Wisnarti? Apakah masih ada pertanyaan? Ya, baik Pak, cukup rasanya Pak. Nanti kalau kawan-kawan ya? yang daftar seperti yang Coach bilang tadi, ada Coach Yunita ya Coach ya. Ada Coach Yunita, dan kita juga preview seminggu 2 kali pada para orang-orang yang berminat untuk Senin dan Kamis.
Papa mah di sini aja belakang kok ya. Baik, Kak Arif, bila sudah selesai tidak ada yang bertanya lagi, saya Rasanya nggak ada lagi Pak nggak ada yang lagi ya. bertanya. Oke. Oke, cukupkan dulu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru sekalian atas engagement-nya, perhatiannya, pertanyaan-pertanyaannya kepada saya, dan saya sangat senang sekali pada hari ini ada 108 orang ya yang tertarik pada Iya. coaching dan banyak bertanya tentang coaching dan pertanyaannya sangat masif dan intensif. Artinya apa, Bapak dan Ibu guru sekalian selama ini telah memikirkan tentang coaching itu. Dan senang sekali pada siang hari ini saya bisa berbagi, mendemonstrasikan sesi coaching bersama dengan Coach Yunita tadi, sehingga Bapak dan Ibu guru bisa menyaksikan coaching sederhana secara live. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Kemudian pada siang hari ini tadi saya juga berbagi berbagai hal tentang coaching. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, memotivasi Bapak dan Ibu sekalian untuk bergerak ke next step. Ayo kita bergerak ke next step. Dan mari kita ramaikan dunia pendidikan dengan coaching yang lebih berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sedikit Pak Arif, Ya, Bu. kita di MCI ya, Bapak Ibu sekalian, setelah mendapatkan paparan dari Coach Master kita Muhammad Utoro, kita di MCI juga bagi Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, jika ingin merasakan sesi coaching, mencoba mana sih sesi coaching yang sesungguhnya, kita juga membuka kesempatan untuk pro bono coaching, artinya coaching tidak berbayar ya Bapak Ibu. Nanti silakan mendaftar lewat komunitas SMK 1 Payakumbuh atau nanti menghubungi kami di MCI. Ya Coach, kita masih membuka ya Coach untuk pro bono coaching ya Coach. Masih buka terus. Ya. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian yang ingin merasakan di coaching oleh para coach kami, silahkan nanti mendaftar dengan link yang sudah mungkin nanti bisa kita share ke teman-teman, dan kita bisa melakukan coaching untuk memahami lebih jelas lagi tentang coaching. Di sini ada Coach Heni. Halo Coach Heni, apa kabar? Ini masih ada? Kak Seni masih ada Kak Seni? Masih ada Coach. Ya. Oke, ini Kak Seni juga akan siap melayani pro bono dari Bapak Ibu. Oh siap. Ya nanti dikumpulkan aja sama Coach Yunita. Siap melayani pro bono coaching. Terima kasih. Terima kasih Coach Heni. Terima kasih Coach Heni. Jadi ada 2 peluang ya yang bisa dilakukan, atau 3 peluang. Yang pertama adalah pro bono coaching bersama dengan para coach MCI. Kemudian yang kedua, mengikuti preview Guru Coach Indonesia Emas setiap hari Senin dan Kamis bagi Bapak dan Ibu guru yang berminat. Kemudian yang ketiga adalah berpeluang untuk mengikuti GCIE mungkin dengan harga yang lebih kompetitif nanti kalau mengikuti CCFT. Setiap hari Senin dan Kamis silakan hadir untuk mengikuti preview GCIE dan nanti dapatkan potongan harga yang menarik. Oke, Coach. Nanti dikasih tahu sama guru semuanya ya, Coach. Siap. Oke. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Utoro dan Ibu Yunita Rosanti. Mungkin sesi kita waktunya udah hampir habis, Bapak. Kita hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi kita hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Muhammad Utoro dan Ibu Yunita Rosanti, dan kepada teman-teman guru hebat se-Nusantara, dan kepada coach-coach yang lain yang tidak disebutkan namanya. Terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya Arif Yulianto pamit undur diri. Terima kasih perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya.
Dan saya kembalikan kepada Ibu Imelda. Silakan Ibu Imelda. Terima kasih Pak Arif. Seru sekali kegiatan kita siang sampai sore hari ini ya Pak Arif. Untuk Bapak Ibu peserta, silakan diisi absensinya. Absensi langsung terkoneksi ke penerbitan sertifikat, dicek email yang dipakai saat mengisi absensi Bapak Ibu. Dan absensi tidak selamanya terbuka, nanti jam 8 malam sudah kami tutup, jadi nggak bisa lagi ngisi absennya. Terima kasih Bapak narasumber, terima kasih Pak Arif, terima kasih Bapak Ibu peserta. Kita tutup kegiatan webinar kita pada sore hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat berkumpul lagi Alamin. di kegiatan webinar berikut.